Shalom Arauna, kita jumpa lagi pagi ini karena kita tahu bahwa kasih Allah buat kita tidak berkesudahan. Mari kita sambut hari ini dengan pujian buat Dia. Sambil bertepuk tangan buat Dia. Engkau setia Bapa, dan Engkau selalu mengerti isi hati kami ya Bapa. Biarlah kami mau mengeluarkan isi hati kami ya Bapa melalui lagu ini buat Engkau. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
Ya, kami berserah di dalam kekuatan Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Bapa akan kekuatan Engkau yang maha dahsyat buat kami ya Bapa. Kami mau melalui hari-hari bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kami tiba pada akhir dari bulan Februari ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang besar dan maha dahsyat Engkau berikan ya Bapa untuk kami pada bulan ke depan ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, tangan-Mu tidak kurang panjang ya Bapa untuk kami lalui bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu ya Bapa yang akan bawakan firman-Mu. Engkau urapi dia, biarlah ada rema-rema yang baru yang Kau berikan ya Tuhan buat kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita di dalam kasih dan anugerah-Nya. Saya percaya Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan menyatakan kasih-Nya di setiap rumah tangga, di setiap pribadi. Dan kita menjadi berkat dan kita menjadi saluran di mana kuasa Tuhan boleh dicurahkan. Saudara, saya memberi judul pelajaran kita saat ini. Kita sama-sama belajar. Saya sering kali selalu mengungkapkan bahwa saya pun yang mengajar, berkhotbah, menjadi murid di dalam pengajaran yang kita akan sama-sama belajar. Yaitu judulnya Aku Menerima, Aku Pulih. Mari katakan sama-sama, Aku menerima, aku pulih. Saudara, konon dalam usaha penyelamatan seseorang di air, waktu ada korban yang hampir tenggelam seperti itu, jadi tim penolong, tim SAR-nya agar tidak tenggelam, maka yang akan ditolong harus dalam keadaan pasrah dan tidak melawan atau meronta-ronta dalam kepanikan seperti itu. Tidak jarang petugas penyelamatnya harus, dalam tanda kutip, melumpuhkan si korban agar aman bagi usaha penyelamatan. Jadi kalau korban yang mau diselamatkan itu terus meronta-ronta, karena mungkin panik, ketakutan, lebih-lebih mungkin tidak mampu untuk berenang dengan baik, maka si penyelamatnya ini kan melumpuhkan dengan berbagai cara, entah ditenangkan atau kemudian kalau terpaksa harus melumpuhkan dan dibuat untuk tidak sadar sehingga lebih mudah untuk diselamatkan. Kenapa? Karena pada waktu usaha penyelamatan mau dikerjakan, sedangkan yang si korban ini tidak bisa berserah, tidak bisa ikut, ya, maka itu akan mengacaukan dan bahkan bisa membahayakan seluruh upaya penyelamatan. Saya memakai analogi ini untuk membawa saya dan saudara mengerti tentang satu hal ya dalam pelajaran kita hari ini. Apakah Tuhan punya kesulitan? Ini satu kalimat yang menggelitik saudara ya. Tuhan punya kesulitankah untuk menangani hidup saya dan saudara? Nah, bagi Tuhan saudara dalam peristiwa di Alkitab, bagi Tuhan itu sangat mudah untuk meredakan badai. Sangat mudah untuk masalah keuangan, Tuhan itu meletakkan koin uang di mulut ikan. Ya. Supaya cepat kita tuh keluar dari ketidaknyamanan. Itu bisa terjadi kalau Tuhan kita adalah megalomania. Apa itu saudara? Sindrom. Jadi Tuhan itu mau, aku nih hebat, supaya semuanya tahu aku hebat. Betul Tuhan kita hebat, tetapi Tuhan bukan seperti itu tujuan dalam hidup saya dan hidup saudara. Ya, Tuhan kita bukan tokoh megalomania. Ya, ada kelainan di dalam kejiwaan sehingga fokus senternya dirinya gitu. Bukan. Kenapa itu tidak terjadi? Ya, Tuhan kita bukan Tuhan sosok megalomania. Kenapa saudara? Tetapi tujuan Tuhan adalah membawa saya dan saudara, catat baik-baik. Tujuan Tuhan membawa saya dan saudara untuk dewasa, dekat dan kenal Dia. Sehingga dengan kita bersama-sama dengan Tuhan, kita dapat melewati situasi kondisi apapun dan ini sasarannya. Mengalami selamat sejahtera seutuhnya di dalam kehidupan kita. Selamat sejahtera seutuhnya itu kita alami. Kenapa? Hasilnya adalah lewat hidup saya dan saudara nantinya bukan hanya supaya kita sehat sejahtera seutuhnya saja. Hasilnya adalah membawa banyak orang datang kepada Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mulai dari orang terdekat, keluarga, lingkup, pertemanan, pergaulan. Kita menjadi berkat. Saudara, mari kita punya beban untuk tetap membawa orang bertemu dengan kasih karunia Kristus, bertemu dengan salib Kristus. Pada saat kita sudah
mengalami itu, maka hasilnya kita akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, tujuan Tuhan adalah kita selamat seutuhnya, bukan hanya soal surga dan neraka, saudara. Nah, kata selamat sejahtera, salah satunya dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom. Ya, kita sering memakai kata itu. Mazmur 29 ayat 11 dalam terjemahan NLT dikatakan, The Lord gives His people strength. The Lord blesses them with peace. Kata peace di situ dipakai kata shalom. Dalam terjemahan baru, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Ini yang Tuhan mau, memberikan kekuatan kepada umatnya, saya dan saudara. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera, dengan shalom. Ya, shalom. Diterjemahkan di bahasa Indonesia di ayat itu adalah sejahtera. Nah, selamat atau shalom, peace itu adalah sebuah proses. Katakan sama-sama proses. Mulai waktu kita bertemu dengan Yesus Kristus secara pribadi, itulah proses shalom Tuhan rindu kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Dalam tema kesehatan jiwa, maka shalom ini yang membuat salah satunya jiwa kita menjadi sehat, jiwa saya dan saudara menjadi sehat. Ya, sebuah proses, katakan sama-sama sebuah proses. Yes. Nah, apa arti dari kata shalom itu, saudara? Yang pertama, shalom itu artinya damai, harmoni. Harmoni itu selaras. Ya, harmoni itu tidak sama tetapi selaras. Contoh dari harmoni adalah waktu kita ada di sebuah pertunjukan atau konser musik, berbeda alat, tetapi pada waktu satu harmoni menjadi sebuah musik yang indah. Arti kata shalom, damai, harmoni, keadaan yang baik. Arti shalom berikutnya adalah lengkap, wholeness, completeness, ya, pulih dari dalam. Itu arti kata shalom. Arti kata shalom yang ketiga yaitu telah dibayar, ya, lunas di depan. Arti kata shalom juga yaitu prosper, makmur. Bicara materi, tetapi juga lebih dari itu adalah secara holistik. Saya sarankan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih bisa mengikuti khotbah saya di minggu sebelumnya tentang aku baik-baik saja. Oh ya, terima kasih buat respon, buat keterbukaan dan juga buat pesan-pesan yang disampaikan setelah saya mengajar pada minggu yang kemarin dengan topik aku baik-baik saja. Saya berdoa supaya ini menjadi berkat dan silahkan di-share untuk menolong banyak orang. Nah, kita kembali. Jadi yang ketiga, kata shalom itu berarti lunas di depan, makmur, prosper. Saya sudah katakan makmur bukan hanya materi, itu salah satunya yang kita juga akan belajar hari ini. Tetapi makmur di dalam jiwa, di dalam seluruhan kehidupan kita pribadi secara holistik. Nah, saudara, memakai analogi orang yang diselamatkan pada waktu mau tenggelam. Apa yang menjadi halangan atau apa yang menjadi cara meronta-ronta pergumulan jiwa sehingga seluruh proses atau pekerjaan shalom itu yang Tuhan rindu mengerjakan dalam hidup saya dan saudara sepanjang kita ada di dunia ini sampai nanti kita bertemu dengan Kristus baru kita sempurna di situ. Apa itu? Proses yang apa tuh? Wah, mau diselamatkan tuh meronta-ronta. Tuhan sedang mengerjakan tapi itu menjadi penghalang untuk Tuhan tidak bisa secara sepenuhnya mengerjakan shalom dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, saudara, tidak sepenuhnya menjadikan Tuhan sekutu. Sekutu itu apa? Kalau orang Makassar itu ces, agang, ya, sahabat, best friend, pegangan. Nah, kenapa kita penting menjadikan Tuhan itu sekutu di dalam perjalanan pembentukan dan proses kehidupan yang mungkin lewat kesulitan dan masalah, saudara. Tuhan tidak pernah salah dalam rencana dan tindakannya. Tuhan yang paling tahu apa yang di depan kita, di depan saya dan saudara. Amin. Persoalan kita adalah saat jiwa kita tidak nyaman disebabkan oleh apapun. Kita menolak untuk Tuhan pakai caranya untuk membawa shalom bagi kita. Kita berbantah-bantah dengan Tuhan. Oh Tuhan, ini gara-gara ini. Tuhan, aku ini korban. Tuhan, aku ini harusnya enggak begini. Itu salah satu meronta-ronta si korban yang mau diselamatkan tenggelam. Itu akan membuat jadi lebih tenggelam. Jadikan Tuhan sekutu. Dia tidak pernah salah, saudara. Dia tidak perlu dinasehati karena dia sempurna. Dia lebih tahu apa yang di depan saya dan saudara yang percaya katakan amin.
Saya rindu saudara tetap bergairah sampai di titik untuk belajar bersama-sama dengan saya. Nah kedua saudara, apa yang menjadi penghalang? Ya, yang seperti itu orang meronta-ronta sehingga karya Tuhan tidak bisa sempurna dalam kehidupannya. Di minggu kemarin saya mengatakan kita bisa punya pengetahuan, tapi jika itu tidak kita lakukan dan kita tidak berubah, maka itu akan menjadi sebuah tuduhan hati nurani dan itu membuat kita nantinya bisa ditolak di dalam kehidupan rohani kita. Yang kedua yaitu yang pertama tidak sepenuhnya menjadikan Tuhan sekutu atau pegangan. Yang kedua tidak menerima situasi kondisi saat ini sebagai jalan Tuhan. Apa saja yang masih terjadi, perhatikan saudara, apa saja yang masih terjadi dan Tuhan masih izinkan harus saya dan saudara hadapi, sekalipun kita tidak melakukan kesalahan, maka itu adalah PR, pekerjaan rumah yang masih harus kita selesaikan untuk proses shalom terjadi. Apapun itu. Dalam proses kehidupan kita ya. Kasih karunia Tuhan yang menyertai dan memampukan kita nantinya. Sampai kapan? Seringkali kita mengatakan itu, aku nih enggak mudah. Ya sampai kasih karunia Tuhan bekerja. Kasih karunia itu artinya kemampuan Tuhan dicurahkan. Membuat sebuah keadaan itu seperti sebuah periuk, sebuah bejana, selesai dibentuk saudara. Nah kadang-kadang ada hal-hal, ada kejadian atau ada situasi, kondisi atau orang yang masih harus kita hadapi. Saya belajar, apa yang saya katakan ini saya lakukan saudara. Saya belajar bahwa itu adalah PR, ada bagian dalam hidup saya yang masih perlu Tuhan bentuk untuk menjadi bejana kemuliaan bagi namanya. Dimanapun saudara dan saya ada saat ini, Tuhan menguatkan hidupmu dan hidupku di dalam situasi-situasi seperti itu. Nah saudara, catat di dalam catatan saya, pergumulan ya, meronta-ronta itu, pergumulan dalam pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi pergumulan dalam jiwa kita akan menjadi berat saat kita terus menolak dan terus berusaha kemauan kita menjadi Tuhan. Padahal Tuhan dan prosesnya yang harusnya jadi Tuhan. Selama jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita terus bergumul, itu jadikan Tuhan, maka itu akan menjadi lebih berat. Makanya saya memberi judul, aku menerima dan aku pulih. Kesulitan terbesar adalah waktu kita accept, menerima bahwa oke, Tuhan sedang mengerjakan hal-hal hebat, hal-hal baik lewat situasi yang membentuk. Minggu lalu saya katakan salah satunya mungkin temperamen kita, sisi amarah kita, sisi emosi kita yang lain yang perlu Tuhan bentuk seperti itu. Nah saudara, di depan saudara ada satu gambar, yaitu adalah Johari window. Johari window ini menjelaskan bahwa di setiap diri saya dan saudara pribadi lepas pribadi itu ada 4 jendela. Yang pertama saudara, kalau sudah lihat di situ, adalah diri saya dan diri orang lain. Informasi-informasi yang saya tahu, siapa saya yang saya tahu, dan orang lain juga tahu. Ini public area. Ini sesuatu yang terbuka. Ya, dan ini sebenarnya lebih yang banyak dikerjakan pada zaman-zaman medsos online seperti ini saudara. Oh ya, yang kita buka, yang saya bisa perlihatkan orang juga tahu, itu adalah sisi open self kita. Saya tahu, orang lain tahu. Jendela yang berikutnya adalah blind self, titik buta. Artinya apa? Segala sesuatu tentang saya yang saya tidak tahu, tapi orang lain tahu. Di sinilah letak kita butuh komunitas, kita butuh orang-orang yang segitiga itu saudara, yang tajam di semua sisinya, tidak enak, tapi kebenarannya seperti itu tentang diri saya dan saudara. Kenapa? Karena orang lain tahu, saya tidak tahu. Ya, yang ketiga yaitu hidden self. Hal-hal tentang saya yang saya simpan, yang saya tahu, orang lain gak ada yang tahu. Bagaimana dengan saya dan saudara di bagian ini? Tidak, orang lain tidak tahu. Saya saja yang tahu. Dan yang keempat, jendela unknown self. Hal-hal tentang saya yang baik saya maupun orang lain itu tidak tahu sama sekali. Di dalam penjelasan, di dalam jendela yang keempat ini adalah bagian gelap. Ini yang bahaya saudara.
Kenapa bisa tiba-tiba ada satu kejadian dari seseorang yang tidak pernah kita sangka-sangka kemudian meledak keluar dan itu menghancurkan atau bahkan merugikan banyak hal? Karena ada sisi gelap di sini. Saya mau katakan, baik saya pun perlu menyerahkan unknown self ini, jendela yang keempat ini kepada Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu mengungkapkan kedalaman, kegelapan dalam jiwa, pikiran, perasaan, kehendak yang terdalam. Izinkan dia bekerja. Nah, mari saudara kita sama-sama belajar tentang satu kisah, yaitu kisah Ayub. Kita sudah sering membaca Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang takut Tuhan, Ayub orang yang benar. Tetapi dia mengalami hal-hal yang tidak mudah, bahkan sangat sulit dalam kehidupannya. Kisah Ayub ini menggambarkan tentang perjalanan proses shalom, selamat sejahtera seutuhnya. Dan sebenarnya singkat cerita, saat Ayub mengatakan aku menerima, justru Ayub pulih di situ. Yang pertama, faktor yang pertama atau hal pertama yang penting dalam proses shalom itu, yaitu menjadikan Tuhan sekutu di pihaknya. Itu yang Ayub kerjakan. Di Ayub 19 ditulis, Ayub tetap memegang Tuhan sebagai sekutunya di tengah pergumulan jiwanya. Tetap mempercayai cara dan jalan Tuhan adalah yang paling sempurna. Berapa banyak saya dan saudara masih terus mengeluhkan keadaan keluarga, saya ditolak, saya ini korban, saya ini macam-macam saudara. Padahal ini penting, Ayub saudara tetap mempercayai cara dan jalan Tuhan adalah yang sempurna. Saudara yang sekekasih dimanapun kau ada, apakah engkau tetap percaya bahwa Tuhan itu gak salah dalam hidupku dan hidupmu? Dia sempurna. Tuhan tidak pernah salah sekalipun melewati keadaan yang sulit untuk saya dan saudara mengerti. Mari kita baca sama-sama tulisan yang kuning di depan saudara. 2, 3. Kepercayaan mendatangkan penyerahan dan penyerahan mendatangkan ketenangan di tengah kesulitan. Aku baik-baik saja saat aku menerima dan itu aku pulih. Kepercayaan bahwa Tuhan tidak ada cacat. Tuhan sempurna. Tuhan sekutu. Tuhan dan saya bersama-sama. Ayub 19 ayat 25. Di tengah kesulitan, pergolakan jiwa yang luar biasa, bahkan fisiknya pun kena, saudara Ayub. Dia mengatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara, dalam Ayub 19:25 dikatakan begini, aku tahu bahwa di surga ada pembelaku. Akhirnya ia akan datang menolong aku. Dia tahu bahwa itu sebuah proses yang pada satu titik Tuhan tidak akan membiarkan, tidak menolong Ayub. Bagiku dalam terjemahan NLT, aku tahu Redeemerly, penebusku tuh hidup, pembelaku tuh hidup. Dan dia akan berdiri sampai akhir membela hidupku. Saudara yang saya kasih, sementara saya menyampaikan kebenaran ini, hati saya terketuk untuk berdoa bagi saudara yang selalu merasa diri menjadi korban. Entah itu persoalan atau tekanan yang saudara alami, sakit yang saudara alami itu begitu besar. Maukah engkau seperti Ayub di tengah kesulitan mengatakan, aku punya pembela, aku mau Tuhan jadi sekutuku karena dia sempurna. Yang kedua saudara, proses untuk menuju salam yaitu pulih dari dalam. Katakan sama-sama, pulih dari dalam. Ya, arti kata shalom itu seperti itu. Completeness, wholeness. Ayub 38 ayat 1 ada satu bagian frasa kalimat di ayat itu yang menggelitik saya. Dikatakan begini, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Coba saudara baca pelan-pelan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Saudara, di tengah badai yang menakutkan dan hebat, jelek, menurut Ayub waktu itu, justru di situ Tuhan itu berbicara kepada Ayub. Di tengah situasi yang gelap, sulit, justru Tuhan menampakkan diri buat saudara dan saya. Bukankah saya ada di hari ini adalah hasil dari badai kehidupan yang seorang Sari alami. Dan saya bersekutu dengan Tuhan untuk pulih dari dalam. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam pulih. Di Ayub 42 ayat 5-6, Ayub berkata sendiri, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau.
Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub ternyata sekalipun dia beragama, dia religius, dia hidupnya taat benar, tapi tidak ada kedewasaan, kedekatan, pengenalan akan Tuhan. Justru di tengah badai itu Tuhan menjawab Ayub dengan semua. Sudah masih ingat kemarahan itu seperti topeng? Semua hal yang tidak terbuka. Jendela gelap, jendela yang kita simpan yang tadi saya katakan. Ayub katakan, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam terjemahan dikatakan, aku tuh sekarang kenal best friend sama Tuhan. Saudara, saya mengalami pengalaman ini. Pulih dari dalam. Kenapa penting, saudara? Karena pemulihan dari dalam itu yang akan mempengaruhi keluar. Pemulihan dari dalam adalah proses yang tidak kelihatan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan jadi pemulihan dari dalam, saudara sudah lihat di depan saudara, pemulihan dari dalam itu adalah yang tidak kelihatan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan penyerahan diri kita yang terus-menerus kita ambil. Surrender, pikul salib. Engkau yang belum menerima Yesus, engkau perlu terima karya salib Kristus. Dia yang tidak bersalah dijadikan salah, dia yang kaya jadi miskin, dia yang begitu hebat menjadi sangat terhina supaya saya dan saudara mengalami pemulihan dari dalam. Pemulihan dari dalam di depan layar saudara, pemulihan dari dalam diri yang tidak kelihatan ini yang selalu akan berpengaruh keluar dan akan bisa terlihat hasilnya. Jangan kejar yang di luar dan kelihatan, karena pemulihan dalam diri dan yang tidak kelihatan itu adalah kunci. Mari kita baca tulisan kuning, warna kuning saudara. Pemulihan dari dalam diri ini yang akan mengubah apa saja yang di luar diri kita. Dan sebagai akibatnya saudara, kata shalom arti yang ketiga adalah yang dialami saudara ya, Ayub proses dalam shalom itu yang ketiga, dikembalikan 2 kali lipat. Ayub 40 ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Wow. Setelah ia, saudara, meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ketika Ayub berdoa untuk sahabat-sahabat yang dia marah sebenarnya saudara, dikatakan dalam terjemahan NLT itu, the Lord restore his fortunes. Tuhan memulihkan keberuntungannya. Dengan kata lain, kesialan Ayub berhenti. Whatever apapun yang terjadi di luar, kalau pemulihan dari dalam itu Tuhan kerjakan, maka dia akan mengembalikan keberuntungan. Itu dikatakan sudah dalam terjemahan itu. In fact, the Lord gave him twice as much as before. 2 kali lipat. Jangan kejar materi, jangan kejar hal-hal yang di luar saudara. Karena itu ekses dari pemulihan dari dalam. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Saudara, mari kita renungkan 2 keadaan ini. Yang pertama, dari perjalanan hidup yang telah lalu, saya dan saudara pahit, sakit, dikhianati, ditolak, apapun itu sudah bisa sebut. Dari setiap kehilangan dan rasa sakit yang kita alami, tetapi kita tetap bersama Tuhan dan pasrah, surrender, pegang salib, pikul salib, selalu pada akhirnya ada pelipat gandaan kebaikan yang kita terima. Coba saudara bayangkan, saya dan saudara, kesulitanmu dulu, Tuhan kembalikan lebih daripada yang hilang. Tuhan kembalikan lebih daripada apa yang diambil. Tuhan mengembalikan lebih dari apa yang ketidakadilan engkau terima. Betul saudara? Amin. Engkau yang ada dimanapun engkau ada. Betul, coba renungkan. Saya mengalami itu, saudara mengalami itu, jemaat Arauna mengalami itu. Keadaan kedua yang kita perlu renungkan, nah sebaliknya adakah keadaan atau area yang sampai saat ini terus-menerus tidak berubah? Tidak ada hasil, penuh duri kesulitan yang bukan karena pikul salib, bukan karena kita hidup benar. Apa yang saya dan saudara harus sadari dan perlu kita ambil tindakan untuk perubahan? Saudara, kalau pemulihan dari dalam itu tidak terjadi, tidak akan ada perubahan. Saudara, saya ketemu orang-orang dalam pelayanan, saudara. Mereka-mereka yang dulunya, maaf kata saudara, hidupnya kacau belum ketemu Tuhan. Dari orang-orang yang tidak punya tujuan hidup. Saya ingat saya bertemu dengan salah satu seorang putri saudara di satu kota.
bertemu dengan kehidupan yang sederhana, cuman kerja di penjaga toko yang sederhana. Tapi waktu pemulihan dari dalam itu bekerja, dia menjadi orang yang dipandang di keluarganya, baik secara kehidupan, juga secara materi, keberhasilan secara ekonomi. Dia anak paling kecil tapi berhasil secara keuangan, dan dia menjadi berkat bukan hanya bagi dirinya tapi di pelayanan, di gereja di mana dia ada, saudara. Kenapa? Karena pemulihan dari dalam itu akan mengubah seluruh areamu yang keluar. 2 kali lipat Tuhan akan kembalikan. Nah, saya mau akhiri dengan ini. Saudara lihat di layar saudara, seperti ada banyak cat yang tidak beraturan. Itulah jiwaku dan jiwamu tanpa Kristus. Tanpa shalom itu bekerja. Maukah engkau saat ini berkata seperti Ayub? Dari cat yang tidak beraturan, dari kekacauan kehidupan. Saya pernah kerjakan itu di usia saya yang ke-16-17 tahun. Menyerahkan diri untuk my redeemer, penebusku itu bekerja, mengerjakan shalom di dalam diriku. Sehingga menjadi berkat dan membawa shalom bagi orang-orang di sekelilingku. Apakah hidupmu seperti cat yang kacau, yang gak beraturan, jiwamu kacau, tidak beraturan? Mari katakan Ayub 42 ayat yang kedua, 2-3. Aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita ulang. Aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari serahkan seluruh kesulitanmu. Jangan berbantah-bantah kepada Tuhan. Daud katakan, aku lebih baik jatuh di tangan Tuhan. Jangan merasa bahwa engkau lebih pandai dari Tuhan. Tuhan gak mungkin salah. Semua pembentukan bejana pun sekalipun rusak di tangan itu, dia akan bentuk menjadi bejana yang mulia. Bukankah saya dan saudara sampai hari ini merupakan karya Tuhan yang luar biasa? Dan bukan hanya itu, engkau dan saya, waktu engkau pulih dari dalam, engkau menjadikan Tuhan sekutu, ada 2 kali lipat. Selalu Tuhan kembalikan, Tuhan buat pekerjaannya dalam hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam keterbatasan waktu, kami percaya Roh Kudus yang sama bekerja bagi hamba-Mu, bekerja di setiap rumah, di setiap tempat, di setiap pribadi. Tuhan, selama 2 minggu berturut-turut kami belajar tentang kesehatan jiwa, yang fokusnya adalah bertemu dengan Engkau, yang fokusnya adalah waktu kami menyerahkan diri, tidak meronta-ronta di dalam usaha, di dalam karya penyelamatan-Mu, sejahtera, selamat seutuhnya. Kami mau menundukkan diri di hadapan pemerintahan-Mu, Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, mereka yang mengalami hal-hal yang sulit dalam batin mereka, disembuhkan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, secara khusus kami berdoa, pandemi ini membawa trauma, membawa kesulitan, membawa perubahan yang begitu banyak terjadi di pribadi lepas pribadi. Hari ini sembuhkan kami Tuhan, kembalikan kami mengalami 2 kali lipat apa yang Tuhan ingin kembalikan kepada kami. Jiwa yang pulih, jiwa yang shalom, dan membawa berkat kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak lagi memandang diri kami menjadi korban, tapi kami memandang bahwa ini karya Tuhan yang terus akan disempurnakan sampai kami dewasa serupa dengan Kristus. Kami mengangkat tangan untuk bangsa dan negara kami. Kami lepaskan shalom atas bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, Tuhan beri keamanan. Kami berdoa supaya shalom terjadi di seluruh bangsa, kota di mana kami ada. Kami juga melepaskan shalom untuk GBI Arauna. Mulai dari Bapak Gembala, Engkau terus bekerja memakai dengan dahsyat seluruh hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Biar kami bersumbangsih, kami mengerjakan visi Tuhan, kami mengerjakan pelayanan di gereja di mana kami ada ini Tuhan, untuk membawa banyak orang datang kepadamu. Jangan biarkan pandemi membuat kami lemah, tidak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus.
love God, love people. Jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan amin. Tuhan memberkati.